Pernah nggak kamu berhenti di pinggir jalan sepi tengah malam? Mesin mati, hujan turun, lalu tiba-tiba ada bengkel menyala di tempat yang seharusnya kosong. Malam itu, seorang supir truk ditolong oleh seorang montir yang datang entah dari mana. Wajahnya pucat, bicaranya pelan, dan gerak-geriknya terasa tidak wajar. Awalnya semua terlihat normal, sampai truk kembali berjalan dan ia menoleh ke belakang. Bengkel itu menghilang tanpa jejak. Yang lebih mengerikan, warga sekitar mengatakan satu hal yang membuat darahnya langsung dingin. Montir itu sudah lama meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, para pendengar setia Bisikan Malam. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kembali bersama kami di channel yang akan menemani malam-malam sunyi kalian dengan kisah nyata, pengalaman mistis, dan cerita-cerita tak masuk akal yang benar-benar pernah terjadi. Di sini, setiap cerita bukan sekedar hiburan, tapi juga pengingat bahwa dunia ini tidak hanya berisi apa yang bisa kita lihat dengan mata. Sebelum kita masuk ke cerita utama, dukung terus channel Bisikan Malam dengan cara menekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan jangan lupa like serta komentar. Dukungan kecil dari kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan kisah-kisah yang lebih menyeramkan di malam berikutnya. Sekarang, matikan lampu, pasang headset kalian, dan dengarkan kisah ini sampai selesai. Malam itu, jalanan terlihat lebih sunyi dari biasanya. Jam di dashboard truk menunjukkan pukul 1:30 dini hari. Waktu di mana kebanyakan orang sudah terlelap, sementara Andi masih harus bergulat dengan setir dan kantuk yang semakin berat. Ia adalah sopir truk antar kota yang sudah terbiasa menempuh perjalanan jauh, melewati jalur-jalur sepi, hutan gelap, dan jalan lintas yang jarang dilewati kendaraan lain. Hujan rintik mulai turun perlahan. Lampu utama truk memantul di aspal basah, menciptakan bayangan aneh di kanan kiri jalan. Kabut tipis turun dari perbukitan, membuat jarak pandang semakin pendek. Radio di dalam kabin hanya menangkap suara kresek-kresek, sesekali diiringi lagu lama yang terdengar sendu. Andi menguap lebar. Matanya terasa panas, kepalanya berat. Sudah hampir 10 jam ia mengemudi tanpa berhenti lama. Jalur ini sebenarnya ingin ia hindari, tapi demi mengejar waktu pengiriman, ia memilih jalan pintas yang terkenal sepi dan angker. Di sepanjang perjalanan, hampir tidak ada rumah penduduk, hanya pepohonan tinggi yang berdiri rapat, seperti membentuk lorong gelap. Sesekali terdengar suara serangga malam yang samar, bercampur dengan deru mesin truk. Tiba-tiba, tanpa peringatan, gong! Suara benturan keras terdengar dari bagian bawah truk. Setir langsung bergetar hebat, dan Andi refleks menginjak rem. Truk oleng sesaat sebelum akhirnya berhenti di bahu jalan. Astagfirullah, ucapnya pelan sambil menepuk dada. Mesin masih menyala, tapi suaranya terdengar tidak normal. Ada bunyi logam beradu yang membuat bulu kudut Andi berdiri. Ia mematikan mesin, lalu turun untuk mengecek keadaan. Udara malam terasa jauh lebih dingin saat Andi menginjakkan kaki di luar kabin. Hujan mulai sedikit deras. Ia mengambil senter kecil dari dashboard dan mengarahkan cahaya ke bawah truk. Dari penglihatannya yang terbatas, sepertinya ada bagian yang lepas atau patah. Kenapa harus rusak di sini sih? Gumamnya kesal. Andi berdiri di pinggir jalan, menoleh ke kanan dan kiri. Jalanan benar-benar kosong. Tidak ada satupun kendaraan yang lewat. Sinyal ponsel pun hanya menunjukkan satu garis. Nyaris tidak ada harapan untuk menelpon siapapun. Perasaan tidak nyaman mulai merayap di dadanya. Jalan ini memang terkenal dengan cerita-cerita aneh. Beberapa sopir pernah bercerita tentang penampakan, suara-suara misterius, bahkan kendaraan yang tiba-tiba mogok tanpa sebab jelas.
Andi mencoba menenangkan diri. Ia kembali ke dalam kabin, berniat menunggu hujan reda. Saat itulah, dari balik kabut dan gelapnya jalan, matanya menangkap cahaya redup di kejauhan. Lampu kuning, berkedip pelan, seperti lampu bengkel. Andi memicinkan mata memastikan apa yang ia lihat bukan halusinasi akibat lelah. Perlahan, cahaya itu semakin jelas. Sebuah bangunan kecil dengan pintu setengah terbuka tampak berdiri di pinggir jalan. Aneh, gumamnya. Perasaan jalan ini gak ada bengkel. Namun di saat bersamaan, harapan muncul di benaknya. Jika itu benar bengkel, mungkin ia bisa memperbaiki truknya dan melanjutkan perjalanan sebelum subuh. Dengan langkah ragu, Andi menyalakan kembali mesin truk dan memajukannya perlahan menuju bangunan itu, tanpa menyadari bahwa keputusan kecil malam itu akan menjadi awal dari pengalaman paling mengerikan dalam hidupnya. Truk melaju pelan mendekati bangunan itu. Lampu depannya menyinari papan kayu kusam bertuliskan bengkel. Catnya sudah mengelupas dan hampir tak terbaca. Anehnya, meski hujan cukup deras, area di sekitar bengkel terlihat lebih terang, seolah cahaya lampu kuningnya menembus kabut malam. Andi menghentikan truk tepat di depannya. Mesin dimatikan. Sunyi kembali menyelimuti. Hanya suara hujan yang jatuh ke atap seng. Belum sempat Andi turun, pintu bengkel terbuka perlahan. Kriet. Seorang pria keluar dari dalam. Tubuhnya kurus, mengenakan kaos lusuh dan celana kerja berminyak. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan sorotnya kosong. Namun yang paling membuat Andi tidak nyaman adalah senyum tipis di wajah pria itu. Senyum yang tidak sampai ke mata. Rusak ya mas? Suaranya pelan, hampir tenggelam oleh suara hujan. Andi sedikit terkejut. Ia tidak mendengar langkah kaki sama sekali sebelumnya. Iya pak, kayaknya ada yang patah di bawah, jawab Andi sambil turun dari kabin. Pria itu mengangguk pelan, lalu berjalan ke arah kolong truk. Anehnya, langkah kakinya nyaris tak terdengar. Tidak ada suara sepatu menginjak genangan air. Andi berdiri mematung sejenak. Entah kenapa, perasaannya makin tidak enak. Tapi ia mencoba berpikir positif. Mungkin ini hanya efek lelah dan sugesti cerita-cerita angker tentang jalan ini. Pria itu langsung bekerja. Tangannya bergerak cekatan, seolah sudah hafal setiap bagian mesin truk. Tapi ada satu hal yang membuat Andi merinding. Tidak ada suara alat bengkel sama sekali. Tidak ada dentikan besi, tidak ada suara baut diputar, tidak ada gesekan logam. Hanya suara hujan dan napas Andi sendiri. Andi mencoba mengalihkan rasa canggung. "Bapak sendirian aja di sini?" tanyanya. Pria itu berhenti sesaat. Perlahan ia menoleh. Tatapannya lurus, dingin dan terlalu lama. Sendirian, tapi tidak pernah sepi. Jawaban itu membuat tengkuk Andi terasa dingin. Ia menelan ludah. Saat itu matanya baru menyadari sesuatu yang janggal. Hujan yang turun deras tidak membasahi tubuh pria itu. Bajunya tetap kering, rambutnya tidak basah sama sekali. Andi mundur setengah langkah. "Mas sering lewat sini?" Pria itu kembali bertanya, kali ini dengan suara lebih pelan. "Jarang pak, baru lewat sini malam ini," jawab Andi. Pria itu tersenyum lagi, senyum yang sama. "Kalau begitu, jangan sering-sering." Belum sempat Andi bertanya, pria itu kembali menunduk ke kolong truk. Beberapa detik kemudian, ia berdiri dan menepuk tangannya pelan. "Sudah, bisa jalan," katanya. Cepat, terlalu cepat untuk perbaikan di kondisi seperti ini. Andi ingin bertanya lebih banyak, tapi kata-katanya seperti tertahan di tenggorokan. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk segera pergi dari tempat itu. Ia mengucapkan terima kasih singkat, naik ke kabin dan menyalakan mesin. Truk hidup normal, tidak ada suara aneh lagi.
Namun sebelum Andi sempat menjalankan truk, pria itu mendekat ke jendela dan berbisik pelan. "Mas, jangan berhenti sebelum subuh." Kata-kata itu terngiang lama di kepala Andi saat truk mulai bergerak meninggalkan bengkel tua tersebut. Tanpa ia sadari, malam itu belum menunjukkan wajah aslinya. Truk melaju meninggalkan bengkel itu dengan kecepatan pelan. Andi belum berani menginjak gas terlalu dalam. Tangannya masih gemetar memegang setir. Kata-kata pria tadi terus terngiang di kepalanya. Jangan berhenti sebelum subuh. Entah kenapa kalimat itu terdengar lebih seperti peringatan daripada nasihat. Beberapa ratus meter setelah meninggalkan bengkel, suasana jalan justru terasa semakin sunyi. Kabut makin tebal, menelan lampu truk hingga jarak pandang hanya beberapa meter ke depan. Pepohonan di kanan kiri terlihat seperti bayangan hitam yang bergerak pelan. Andi menoleh ke kaca spion. Lampu bengkel masih terlihat, samar, berwarna kuning. Ia menghela nafas lega. Mungkin cuma perasaanku aja, gumamnya. Namun beberapa detik kemudian, saat ia kembali melirik spion, lampu itu padam. Bukan meredup, bukan menjauh, tapi hilang begitu saja, seolah tak pernah ada apapun di sana. Jantung Andi berdegup kencang. Tangan kanannya tanpa sadar mencengkram setir lebih kuat. Ia menelan ludah berkali-kali, mencoba tetap fokus ke jalan. Di tengah keheningan itu, radio truk tiba-tiba menyala sendiri. Suaranya berdesis, lalu berubah menjadi siaran yang terputus-putus. Bukan lagu, bukan berita, hanya suara seperti bisikan yang tidak jelas. "Mas, Mas." Andi refleks mematikan radio. Dadanya naik turun tak beraturan. Keringat dingin mengalir di pelipisnya meski udara sangat dingin. Beberapa kilometer kemudian, Andi melihat sesuatu di pinggir jalan. Sebuah penanda tua nyaris roboh dengan tulisan pudar yang hampir tak terbaca. Ia memperlambat laju truk. Tulisan itu berbunyi, "Hati-hati, daerah rawan kecelakaan." Di bawahnya terdapat bekas coretan tangan. Banyak yang tidak pulang. Tenggorokan Andi terasa kering. Ia menelan ludah sambil mengingat kembali sosok pria di bengkel. Wajah pucat, mata kosong, senyum yang tidak wajar. Saat itu, pikirannya mulai menghubungkan satu hal dengan hal lain. Bagaimana mungkin bengkel itu buka di jalan sesepi ini? Kenapa perbaikannya terlalu cepat? Dan kenapa hujan tidak membasahi tubuh pria itu? Dadanya terasa sesak. Jangan-jangan, gumamnya pelan, tidak berani menyelesaikan kalimatnya sendiri. Tiba-tiba, truk kembali terasa berat. Mesin seperti kehilangan tenaga. Jarum bensin bergetar tak wajar. Andi panik. Ia teringat pesan pria itu. Jangan berhenti sebelum subuh. Dengan sisa keberanian, Andi terus melaju meski truk meronta. Ia membaca doa pelan, suaranya bergetar. Setiap bayangan di pinggir jalan kini tampak seperti sosok yang mengawasi. Saat itulah, dari sudut matanya, Andi melihat bayangan seseorang berdiri di tengah jalan, menghadap truk. Diam, tak bergerak. Andi menjerit kaget dan membanting setir. Namun bayangan itu lenyap seketika. Truk akhirnya melaju kembali normal. Namun, satu hal kini pasti bagi Andi. Pria yang menolongnya di bengkel itu bukan manusia. Dan malam ini, ia merasa belum sepenuhnya aman.
Langit mulai berubah warna ketika Andi akhirnya melihat cahaya pertama dari sebuah SPBU di kejauhan. Jarum jam di dashboard menunjukkan pukul 04.45 pagi. Subuh hampir tiba. Tubuh Andi terasa lemas, tenggorokannya kering, dan pikirannya masih dipenuhi kejadian aneh sepanjang malam. Begitu truk berhenti, Andi langsung turun. Kakinya terasa sedikit gemetar saat menginjak tanah. Ia menghampiri petugas SPBU yang sedang menyapu halaman. "Pak, maaf, saya mau tanya," ucap Andi dengan suara serak. Petugas itu menoleh dan menatap wajah Andi cukup lama. "Mas, kenapa? Kelihatan pucat banget," tanyanya. Andi menceritakan semuanya, dari truk mogok tengah malam, bengkel tua di jalan sepi, sampai montir berwajah pucat yang membantunya. Saat cerita itu sampai pada bagian bengkel, wajah petugas SPBU berubah. Senyumnya hilang, sapunya berhenti bergerak. "Mas, bengkel yang Mas maksud itu di sebelah mana tepatnya?" tanyanya pelan. Andi menyebutkan lokasinya. Petugas itu langsung menghela napas panjang. "Mas, di jalan itu nggak ada bengkel," katanya tegas. Darah Andi terasa mengalir lebih cepat. "Maksud Bapak?" Petugas itu mendekat. Suaranya diturunkan. "Kalau yang Mas lihat bengkel tua dengan lampu kuning, itu sudah lama tutup." Petugas SPBU itu kemudian memanggil seorang bapak tua yang sedang duduk di bangku dekat warung kopi. Wajahnya keriput, sorot matanya tajam, seolah menyimpan banyak cerita. "Pak, ini ada supir yang lewat jalur lama," kata petugas itu. Bapak tua itu menatap Andi lama, lalu mengangguk pelan. "Mas ketemu montirnya ya?" tanyanya. Andi terperanjat. "Bapak tahu?" Suaranya hampir berbisik. Bapak itu menghela napas. "Montir bengkel itu meninggal 20 tahun lalu. Malam hujan, ketabrak truk yang remnya blong. Sejak itu, tempat itu ditutup." Tubuh Andi terasa dingin. Kepalanya berdengung. Orang-orang bilang kalau malam tertentu, bengkel itu muncul lagi, menolong supir yang mogok, tapi dengan syarat. "Syarat apa, Pak?" tanya Andi dengan suara gemetar. "Kalau mereka berhenti lagi sebelum subuh, biasanya nggak pernah sampai tujuan." Andi teringat pesan montir itu. Jangan berhenti sebelum subuh. Dadanya terasa sesak. Ia sadar malam itu ia sangat dekat dengan sesuatu yang tidak seharusnya ia temui. Bapak tua itu menepuk bahu Andi. "Mas masih selamat karena Mas nurut sama pesannya. Gak semua orang seberuntung itu." Andi hanya bisa tertunduk. Di kepalanya kini hanya ada satu pikiran. Bukan rasa takut, melainkan rasa syukur karena masih diberi kesempatan hidup. Dan untuk pertama kalinya sejak malam itu dimulai, Andi benar-benar merasa subuh adalah penyelamatnya. Setelah subuh benar-benar tiba, Andi melanjutkan perjalanannya. Matahari mulai muncul perlahan di balik perbukitan, tapi rasa hangatnya tidak sepenuhnya mengusir dingin yang masih bersarang di tubuhnya. Truk melaju normal, seolah tidak pernah terjadi apa-apa semalam. Namun bagi Andi, semuanya telah berubah. Setiap melewati jalan sepi, bayangan malam itu kembali muncul di pikirannya. Wajah montir pucat dengan senyum tipis, suara pelan yang nyaris tak berintonasi, dan kalimat peringatan yang kini terasa seperti garis tipis antara hidup dan mati. Sesampainya di kota tujuan,
Andi langsung menuju bengkel resmi untuk mengecek kondisi truk. Mekanik di sana mengernyitkan dahi saat melihat bagian bawah kendaraan. "Mas, ini aneh," katanya. "Aneh gimana, Pak?" tanya Andi. "Ini bekas patahan lama. Harusnya rusak parah dari kemarin. Tapi sekarang seperti sudah diperbaiki dengan rapi. Bahkan bautnya model lama. Bengkel sekarang udah nggak pakai tipe kayak gini." Andi terdiam. Keringat dingin kembali mengalir di punggungnya. Ia tidak menceritakan apapun. Tidak sanggup. Ia hanya mengangguk dan menyelesaikan urusan pengiriman secepat mungkin. Sejak hari itu, Andi mulai berubah. Ia tak lagi memaksakan diri mengemudi malam hari. Jika terpaksa, ia selalu berhenti sebelum tengah malam. Dan satu hal yang paling ia jaga, ia tidak pernah lagi mengambil jalur itu. Beberapa bulan kemudian, Andi mendengar kabar dari sesama sopir. Ada truk yang mogok di jalan lintas lama. Sopirnya tidak pernah ditemukan. Kendaraannya ditemukan kosong, mesin mati, tanpa tanda kecelakaan. Saat mendengar cerita itu, dada Andi terasa sesak. Ia tahu, mungkin saja sopir itu tidak seberuntung dirinya. Malam-malam tertentu, Andi masih sering terbangun dengan napas tersengal. Dalam mimpinya, ia kembali berdiri di depan bengkel tua. Lampu kuning bergoyang pelan, pintu terbuka, dan sosok montir itu berdiri di ambang pintu, menatapnya tanpa berkedip. Namun kini, Andi paham satu hal. Tidak semua yang tampak penolong benar-benar datang dari dunia yang sama. Dan tidak semua jalan yang terlihat kosong benar-benar sepi. Sejak kejadian itu, Andi selalu berdoa sebelum berangkat. Ia belajar untuk lebih menghormati perjalanan, waktu, dan batas antara yang terlihat dan yang tidak. Karena malam itu mengajarkannya satu pelajaran besar, bahwa hidup bisa diselamatkan oleh hal yang tak bisa dijelaskan, namun juga bisa direnggut jika kita mengabaikan peringatan. Dan di suatu jalan sepi, saat hujan turun tengah malam, mungkin bengkel itu masih ada, menunggu sopir berikutnya yang lupa bahwa tidak semua penolong adalah manusia. Pendengar setia Bisikan Malam, kisah yang baru saja kamu dengarkan bukan sekedar cerita seram untuk menemani malam. Ini adalah pengingat bahwa tidak semua hal di perjalanan hidup bisa dijelaskan dengan logika. Ada saat-saat di mana kita berada di titik paling lemah, paling lelah, dan paling lengah. Dan justru di saat itulah kita paling rentan bertemu dengan sesuatu yang tidak seharusnya kita temui. Perjalanan Andi mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati, menghormati waktu, dan tidak meremehkan peringatan sekecil apapun. Karena terkadang, satu keputusan sederhana, berhenti atau terus melaju, bisa menjadi pembatas antara selamat dan tidak pernah kembali. Jika kamu sering bepergian di malam hari, jaga sikap, jaga ucapan, dan jangan pernah merasa sendirian di jalan yang sepi. Ada hal-hal yang mungkin tidak terlihat oleh mata, namun selalu mengawasi dalam diam. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini agar Bisikan Malam bisa terus menghadirkan cerita-cerita misteri yang menemani malam-malammu. Tulis di kolom komentar jika kamu atau orang terdekatmu pernah mengalami kejadian serupa. Saya pamit, semoga malam ini kamu bisa tidur dengan tenang. Dan sampai jumpa di kisah penuh bisikan berikutnya, hanya di Bisikan Malam.